Ya silakan Dek, dimulai aja. Ini akan membahas mengenai pigmen merah jamur, senyawa pewarna potensial untuk tekstil. Untuk latar belakangnya, pewarna sintetik dan limbah tekstil menghasilkan senyawa toksik yang dianggap sebagai pencemar air dan tanah. Dampak negatif yang dihasilkan pewarna kimia meningkatkan eksplorasi sumber pewarna alami alternatif seperti jamur yang larut dalam air dan ideal untuk produksi industri karena mudah ditingkatkan dalam fermentor industri dan dapat diekstraksi dengan mudah tanpa pelarut organik. Selanjutnya ada perbandingan antara pigmen sintetik dan pigmen dari jamur. Nah, ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama dari sumbernya. Kalau yang dari jamur itu kami mengambil dari Moschus purpureus, Emericilia nedulans, dan Thalaromyces sp. Dari yang sintetik sendiri itu sumbernya berasal dari senyawa turunan hidrokarbon aromatik, yaitu benzena, naftalena, dan anthracena. Untuk jenis senyawa pigmennya, kalau yang dari jamur itu ada azapilones, karotenoids, rubropungtamin, dan masih banyak lagi. Dan untuk yang sintetik itu ada rodamin B, metanil yellow, dan amaran. Sedangkan untuk keamanannya sendiri dari buang di lingkungan. Sedangkan yang pigmen sintetik dia meningkatkan kandungan BOD, COD, TSS, dan pH air sehingga menyebabkan kematian organisme dan bersifat karsinogenik. Selanjutnya itu yang ketiga ada jamur penghasil pigmen merah untuk aplikasi tekstil. Nah, ini beberapa contoh yang kami dapat dari jurnal kami. Yang pertama ada jamur Moschus purpureus dan menghasilkan senyawa pigmen azapilones, monascorubramin, dan rubropungtamin. Nah, untuk jenis kainnya itu ada yang kedua ada jamur Emericella nidulans. Senyawa pigmennya azapilones dan jenis kain yang digunakan yaitu cotton. Yang ketiga ada Thalaromyces australis. Senyawa pigmen yang dihasilkan itu karotenoid 2,4 di terbutilpenol. Jenis kainnya wool sama cotton. Yang keempat ada Thalaromyces verruculosus. Senyawa pigmen yang digunakan itu polyketid dan jenis kainnya cotton. Dan yang terakhir ada Scytalidium coboidermorum. Senyawa pigmennya quinones dan jenis kainnya ada peach cotton, polyamid, polyester, polyacrylic, dan wool. Dan selanjutnya ini ada metode yang digunakan. Nah, langkah-langkahnya itu antara lain, yang pertama pengkulturan dalam medium agar. Selanjutnya, perkembangbiakan pigmen jamur. Lalu dilakukan scale up dalam fermentor. Kemudian dikulturkan dalam medium cair. Lalu didapat ekstraksi dari pigmen jamur. Dan yang terakhir itu merupakan gambar hasil aplikasi dari pigmen jamur. Selanjutnya, pengujian toksisitas untuk pigmen jamur. Nah, metode yang digunakan itu ada 5. Yang pertama ada uji toksisitas ragi, uji bioassay, uji kit 8 penghitungan sel, metode hidrotermal, dan yang kelima sistem model ikan zebra. Metode ini itu menjamin penerapan pigmen di berbagai industri, terutama di sektor kesehatan dan farmasi. Terus yang terakhir ada kesimpulan, dan untuk kesimpulannya itu pigmen jamur berpotensi sebagai salah satu pigmen mikroba yang digunakan untuk pewarnaan tekstil. Pigmen jamur terbukti tidak beracun dan mencapai stabilitas warna yang memadai untuk menahan suhu, pH, dan zat aditif dengan sifat tahan luntur saat digunakan pada kain tekstil. Untuk penerapan secara komersial, pigmen jamur harus diuji toksisitas dan kualitasnya untuk mendapatkan persetujuan peraturan sebelum memasuki pasar. Sekian penjelasan dari kelompok kami, mungkin ada
saran dari Pak Tunjung dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Fani dan kawan-kawan ya. Jadi yang pertama ini antara, kalau mulai dari bawah ya, ini saya komentar dari halaman ini. Jadi kesimpulan dan hasilnya tidak ada. Jadi misalnya nomor 2 itu, Anda menyatakan di sini terbukti tidak beracun, sedangkan datanya tidak ada. Nah, itu perlu Anda Anda tampilkan ya, sehingga tidak jump to conclusion ya. Anda langsung loncat ke kesimpulan ya. Jadi saya agak bingung dengan penataannya. Ini metode ini kok ditaruh di mana? Ternyata ini bukan metode ini bukan metode studinya ya, ini metode produksinya ya. Terus data data di pendahuluan itu ya itu sudah oke ya, saya kira nggak apa-apa. Cuman ada kurangnya itu di data hasil dan diskusinya nggak ada deh. Untuk yang nomor 4 itu saya nggak tahu itu nanti ini ceritanya itu memang mau produksi gitu tadi. Ini metode produksinya, Anda membahas metode produksinya gitu ta? Iya, Pak. Pertanyaan anunya apa sih, pertanyaan risetnya ini? Pertanyaan risetnya ada di nomor 5 itu ta? Apakah pewarna yang dihasilkan oleh jamur itu toksik atau tidak gitu? Iya, Pak. Nah, kalau pertanyaannya itu ya harus ada jawabannya kan? Jawabannya nomor 6 itu jawabannya itu hasil dan diskusi, baru nomor 7 kesimpulan gitu. Oh, baik Pak. Jadi Nanti akan nomor ya nomor 1. Jadi ini loh 1 2 3 4 itu kayak latar belakang yang besar gitu ya. Anda punya cerita yang besar gitu. Enggak apa-apa Anda menampilkan seperti ini ya. Nah, tapi antara nomor 5 dan 6 itu harus ada hasil dan pembahasan, sehingga kita tidak langsung jump to conclusion. Itu kan pasti ada datanya ya. Jadi warna yang sudah dihasilkan dari metode nomor 4 ya, ini kan nomor 4 ya. Itu Anda ada data pengujiannya kan, pengujiannya yang ada di nomor 5 itu 1 2 3 4 5 ini kan. Nah, itu datanya Anda tampilkan. Sehingga itu mendukung kesimpulan yang nomor 2. Nah, untuk kesimpulan nomor 1 itu data aplikasi. Kalau mau jadi Anda pilihlah ini data yang mau ditampilkan yang mana ya hasilnya untuk mendukung nomor 1 ya. Kesimpulan nomor 1 itu punya potensi untuk diaplikasikan sebagai pewarna tekstil gitu kan. Nah, itu ada datanya. Nah, datanya adalah ya gambar, misalnya gambar yang seperti nomor 4 ini yang terakhir ini, misalnya Anda ada jurnal yang membahas itu kan, Anda taruh itu misalnya jurnal itu membandingkan pewarna tekstil dan pewarna alami dari jamur ya. Meskipun jamurnya tidak sama ya tidak apa-apa deh. Anda dari beberapa studi ya. Nah, itu mendukung kesimpulan Anda nomor 1. Kemudian untuk kesimpulan nomor 2 itu didukung sebuah data ya. Data saya nggak tahu nanti datanya, kalau 5 ini kan terlalu banyak ya, 5 pengujian itu. Anda mungkin bisa memilih salah satu atau salah dua, saya nggak tahu ini standar di industri ini seperti apa. Misalnya uji toksisitas ragi, nah, Anda pilih itu ya misalnya ya. Nah, itu Anda tampilkan hasilnya. Jadi toksisitas ragi, berapa ragi yang mati, atau saya nggak tahu datanya seperti apa bar graf atau apa. Itu mendukung kesimpulan nomor 2, sehingga Anda bisa bilang di kesimpulan itu jamur tidak beracun. Ya, gitu ya. Nah, ini nomor 2 rupanya juga ada kaitannya sama nomor 1, yaitu stabilitas warna yang memadai untuk menahan suhu dan seterusnya ya. Sehingga kalau sebenarnya ini bisa poin ini bisa diataskan ya ke atas ya. Jadi nomor 1 itu adalah data stabilitas dia. Stabilitas warna pada temperatur tertentu, pada pH tertentu seperti itu. Tak luntur. Nah, itu nomor 1 itu.
Dan nomor 2-nya itu pigmen tidak beracun, itu kesimpulannya. Dan itu datanya harus Anda tampilkan. Itu ya, Dek ya. Nah, untuk metode, ya metode ini bisa Anda tambah ini poster Anda kurang besar ya. Kurang besar itu artinya untuk menambah informasi tadi perlu ruang lagi, jadi ditambah saja ininya. Nah, nomor 4 ini perlu Anda tambah keterangan prosesnya, parameternya bagaimana. Anda beri contoh saja, jadi scale up di fermentor itu berapa jam, berapa hari, kondisi temperaturnya berapa. Contoh saja yang sudah dilakukan orang, misalnya pakai salah satu jamur itu diproduksi di dalam fermentor sekian jam atau sekian hari ya, dalam kondisi aerob atau anaerob, pH-nya berapa, temperaturnya berapa, seperti itu. Kemudian nggak tahu ini kok setelah fermentor kok dikulturkan di media cair, itu maksudnya gimana itu? Bukannya yang atas itu cair ya sudahnya? Gimana Dek Fani? Kami menyesuaikan dari jurnal yang kami ambil, Pak. Iya, ferment itu saya nggak tahu, makanya tolong dijelaskan itu. Jadi dari fermenter terus ke kultur cair itu maksudnya gimana? Izin menjawab, untuk di jurnal utama kami itu dari scale up tuh hasilnya ditaruh di Erlen tadi Pak, terus dilakukan ekstraksi baru diaplikasi gitu aja Pak. Soalnya itu tuh kayak review jurnal gitu loh Pak, jadi nggak dijelasin secara mendetail gitu. Saya mau tahu, coba ditampilkan jurnalnya. Ini supaya kita nggak ada salah interpretasi ya. Baik Pak. Gambarnya mana Dek? Gambar aja, sorry. Gambar tadi. Atau gambar itu Anda nggak bikin sendiri tak? Enggak Pak, gambarnya dari jurnal itu Pak. Enggak, maksudnya gambar tahapannya itu loh. Oh iya, jadi di sini ada penjelasan 3 gambar, lalu di bawahnya lagi ada 3 gambar lagi. Terus gambarnya kita cropin sama ditaruh di sana dengan penjelasan tersebut. Penjelasannya mana? Saya mau baca penjelasannya. Oke. Itu berarti, grow of pigment production fungi in liquid medium. Nah ya, itu kan tahapan pertama itu Anda tumbuhkan funginya di dalam media cair. Terus tahapan kedua Anda ekstrak. Terus tahapan ketiga diaplikasikan. Oke, itu ya. Oh iya Pak, iya paham Pak. Jadi Anda kayaknya mengulang itu tadi.
Oh, terus diulangi lagi. Jadi jadi itu makanya kok aneh, habis dari fermenter besar kok malah ditaruh di flask kecil gitu loh. Nah ini apa namanya, fermenter itu menggantikan flask deh. Anda harus tahu ya. Jadi apa namanya, yang nomor ini kalau di sini ya, growth of fungi ya itu di plate ya biasa itu kita apa namanya lakukan penumbuhan di plate, kan ada mikrobiologi dasar kan gitu kan, Anda tumbuhkan di plate. Untuk penyimpanan yang lama ya maintenance itu di agar miring, kan itu sudah biasa Anda lakukan A dan B ini ya. Terus dari sini bisa saja ini scale up dulu di Erlenmeyer, kemudian di scale up besar. Nah dari sini ya yang C ini setelah scale up ini langsung diekstraksi nanti gitu loh. Jadi nggak masuk ke yang kecil lagi, paham ya? Paham, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Itu oke. Jadi itu posternya tolong dibesarin ya, Anda kontennya datanya masih kurang sehingga perlu ditambahkan itu tadi yang data-data untuk menunjang kesimpulan Anda ya. Nah, jadi intinya di sana ya, meskipun Anda sudah mengambil ini kan mereproduksi apa namanya gambar yang ada di jurnal sudah bagus ya, Anda sudah mengambil itu apa namanya, tapi jangan lupa ya, jangan lupa sekali lagi jangan lupa untuk mensitasi ya, jadi referensinya harus ditulis dengan jelas. Baik, Ya. Pak Tunjung. Oke, silakan ada lagi yang mau ditanyakan, itu masukan dari saya deh untuk paper Anda poster Anda ya. Jadi utamanya itu konten datanya masih belum lengkap ya. Kalau untuk pendahuluan tadi sudah bagus yang atas tadi ya. Baik, Pak. Mungkin dari kami juga belum ada pertanyaan. Terima kasih sarannya dari Pak Tunjung. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan kelompok selanjutnya ya. Izin share screen, Pak. Ya langsung aja deh. Ya silakan Dek, dijelaskan progresnya. Ini kelompoknya siapa? Kelompoknya Kunta ini. Ya, Pak. Oke. Ini kita mengambil data dari jurnal ini. Terus kita mengkolaborasikan jurnal tentang arsitektur dari genom SARS-CoV. Ini terus ini nanti covernya kayak gini Pak, kurang lebih. Oke, sebentar, data yang tadi apa Dek? Yang pertama tadi? Ini untuk menjelaskan apa ini? Ini variasi SARS di Indonesia ya? Ya. Terus
data ini sudah dimasukkan atau belum di posternya? Belum, Pak. Oke. Terus? Jadi ya saya paham. Sebenarnya kan bisa dikecilkan juga, ditipiskan itunya, apa namanya? Kamu ambil yang variasinya saja. Itu kan ada cuma berapa itu? Coba ke paper satunya tadi. Ya, kan Anda lihat itu berapa? 4 kan? 1, 2, 3, 4 kan? Ya, kan cuma nambah 3. Itu kamu bisa naruh di gambar ini gitu loh, Dek. Apa namanya? Yang atas itu Wuhan, yang bawah itu varian di Indonesia kan, gitu bisa kan langsung kan? Terus varian di Indonesia itu ada apa point mutation di posisi ini kan dijelaskan di gambar ini juga bisa seperti itu. Artinya maksudnya ya enggak, itu yang nomor 2 itu langsung aja Anda apa namanya? Anda secara apa kolektif ya ada di posisi ini. Paham maksud saya? Itu seperti summary gitu loh, Dek. Terus Anda bikin tabel, tabulasinya juga. Karena ini kan apa tugas posternya ini harus ada tabel dan gambar minimal 1 masing-masing kan gitu. Karena komponen penilaiannya ada tabel 1, gambar 1. Lah Anda data tabelnya belum ada sehingga Anda perlu nambahkan. Oh, ada data tabel di situ. Oke, saran saya, jadi saran saya itu judul itu kan bisa 1 baris. Nah, itu bisa naik space-nya. Kemudian tebalnya gen itu kan nggak perlu tebal-tebal seperti itu kan. Itu juga bisa menjadi lebih tipis sehingga Anda punya space lagi. Kemudian di bawahnya itu juga sama, itu kan bisa menjadi tipis lagi. Nah, saran saya untuk merangkum semuanya itu tetap 2 ya. Jadi Anda apa namanya Wuhan itu tetap, kemudian yang bawahnya itu EJ itu Anda ganti yang strain Indonesia misalnya.
Ya, dan itu Anda kembali lagi ke jurnal tadi, Anda rangkum di situ semua posisi yang ada mutasinya ditaruh aja di situ. Jadi ya, nah itu loh posisi 224 itu langsung ditulis di situ. 224, 347, 414, 1715, 1715 ada enggak? Enggak ada ya. Jadi 224, ini kamu potong nggak, Dek? Tabel ini kamu potong nggak ini? Di bawahnya. Loh ya, makanya itu kan posisi apa namanya strain-strain yang ada mutasi kan itu. Nah itu Anda kumpulkan aja 224, 347, 414, 1715 dan seterusnya itu Anda gambarkan di gambar tadi posisinya itu perubahannya apa ke apa. Misalnya 224 itu C ke T ya ditulis di situ 224 itu perubahan C ke T. 347 itu perubahan C ke G. 414 perubahan T ke C dan seterusnya. Nah, Amba coba kembali ke gambar itu tadi. Nah, itu posisi 224 dikasih di situ. Apa ke apa. Nah, terus 347, terus apa terus dan seterusnya. Dan itu adalah kolektif apa namanya strain perubahan mutasi yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi Anda merangkum apa namanya tabel itu di dalam gambar ini. Anda tidak menyebut spesifik strainnya apa, tapi Anda bisa menyebutkan bahwa ini adalah mutasi yang ada di Indonesia. Dan apa namanya masing-masing mutan itu spesifik pada atau masing-masing mutasi terjadi pada satu posisi saja. Jadi tidak semuanya itu atau ada yang gabungan nggak itu posisinya, mutasinya? Mutasi. Nggak ada ya? Oke, ya usah. Berarti mutasinya pada satu posisi. Ya, terus Anda bisa jelaskan juga misalnya apa namanya kalau ada di situ ya perubahannya apa pada asam amino misalnya atau kalau nggak berubah ya nggak apa-apa. Mm-mm. Enggak. Maksud saya yang itu tadi, yang spike itu tadi, Dek. Perubahan C ke G ini apa ya, dampaknya apa? Tahu nggak? Ada nggak di papernya? Perubahan C ke G itu mengubah asam amino A menjadi T misalnya. Alanin menjadi threonin, saya nggak tahu ya, ngawur ya. Atau serin menjadi glycine gitu ya. Ada nggak itu di jurnal ini? Oke. Oke. Jadi itu saran saya Anda tulisannya kurang besar ya, kurang kurang jelas. Jadi poster harus bisa terbaca dari jarak 1 meter ya. Tuh, oke. Yo, ya itu tadi masukan saya, tulisannya kurang besar. Kamu dominan apa namanya gambar. Jadi gambarnya bisa dikecilkan kan gitu kan. Nah itu naik semua jadi satu baris anunya judulnya dan seterusnya sehingga tulisan itu punya space yang lebih besar dan tampaknya lebih besar. Terus data tabel juga belum kamu masukkan kan ini di sini. Nah, gitu ya. Oke, sama-sama. Ya silakan dilanjutkan. Kelompok yang belum progres minggu kemarin.
Pak Tunjung, saya izin share screen. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Pak Tunjung. Kami dari kelompok 5 izin memaparkan hasil progres tugas seminar bioteknologi terakhir tanggal 18 Maret 2021. Pesertanya ada Zakwan, Sandi, Ridin, dan Bella. Untuk hasil diskusinya yang pertama, kami kemarin sudah memilih dan memilah data. Untuk kemarin yang ada data persen karbon itu nggak jadi dipakai karena nggak ditemukan keterkaitan dengan intensitas serangan virus atau hama setelah kami bicarakan ulang. Kemudian telah memperbaiki grafik intensitas mozaik virus dan serangan suhu, serangan kutu. Mohon maaf Pak, ini grafik yang kemarin sudah dibetulkan. Oke. Ini dari apa? Beberapa jurnal atau satu jurnal yang sama? Atau dari jurnal yang berbeda dari yang kemarin? Izin menjawab Pak. Jadi kalau untuk datanya kemarin itu sudah ada di satu jurnal, jadi di jurnal utamanya. Kemudian untuk jurnal lainnya itu untuk referensi, untuk metodologi, kemudian hasil dan pembahasan seperti itu Pak. Nah, jadi ini direproduksi dari sana ya? Iya Pak. Kemudian apa namanya yang hijau sama kuning itu membedakan, satunya itu biopestisida, satunya itu insektisida gitu. Benar Pak. Oke. Ya tak apa. Saya cuma mau komentar warna aja. Jadi warna kuning itu agak sulit dilihat itu aja. Oh ya, nanti akan saya gantinya Pak. Kontras itu apa biasanya merah sama biru ya. Jadi merah biru itu apa namanya? Kalau Anda lihat spektrum ininya ya, apa pelet warna di mana? Paper yang saya share itu juga ada kelihatan kan ini. Kalau mau menunjukkan kontras bisa menggunakan warna itu. Terus atas keterangan perlakuan ada deh ya di mana? Di apa namanya? Di itunya, di posternya nanti ada ya keterangan perlakuannya. Yang perlakuan 1, 2, 3, 4. Iya, ada. Mungkin setelah ini Pak bisa di-share sama teman. Terus data tabel sudah ada, Dek? Jadi begini Pak, kalau sebenarnya kita juga ada data tabelnya, tapi untuk grafiknya di sini kan mengingat jumlah grafiknya di sini ada 4, jadi kalau misalnya kita menambahkan tabel itu kurang space-nya untuk bagian hasil dan pembahasan seperti itu. Ada caranya Dek, jadi coba Anda ke posternya. Sudah jadi ini kan bisa diatur space-nya. Coba ke posternya. Ini posternya. Nah itu atas itu kosong itu. Oh iya Pak, tapi nanti takutnya kalau di sebelahnya abstrak itu takut ke distract sama gambarnya gitu Pak. Atau mungkin warna dari gambarnya, kontras warnanya bisa dikurangi begitu. Atau seperti apa gitu. Ya, apa namanya kalau poster itu kan kita menonjolkan bukan menonjolkan background ya. Jadi kalau backgroundnya menonjol jadi ininya apa Anda menyembunyikan tulisannya malah. Ya pasti seperti itu. Jadi background itu kalau bisa ya memang tidak dominan ya. Anda yang namanya background ya harus ada di belakang gitu lah. Fungsinya background tidak supaya tulisannya itu nggak kelihatan gitu ya.
Jadi Anda perlu melakukan sesuatu supaya kontras itu ada dan bisa terlihat. Sehingga abstrak ini bisa kalau memang mau di atas sendiri ya bisa full satu halaman dari kiri ke kanan ya, tidak terpotong setengah kolom ini, satu kolom penuh gitu bisa diisi. Misalnya kalau mau abstraknya di atas sendiri ya, kemudian yang lain di bawahnya itu diatur menjadi 2 kolom ya, monggo aja. Saya kira untuk space bisa Anda lakukan seperti itu ya, pengaturannya ya. Sehingga data nanti tabel itu muncul karena komponen penilaian data tabel harus ada karena kita dari awal sudah menyepakati itu akan ada ya. Nanti kelompoknya ada yang enggak, nanti nilai tabelnya justru tidak ada nanti Anda. Jadi tolong dimasukkan data tabelnya. Di sini Anda bisa make space ya ininya. Itu tulisannya nggak terlalu kecil, Dek. Iya Pak, ini mungkin dari Zakwan bisa menjelaskan. Ya, saran saya tulisannya agak dibesarin karena poster harus bisa terbaca dari jarak 1 meter minimal ya. Kemudian bisa mungkin tidak terlalu banyak tulisannya, yang penting intinya tersampaikan ya. Karena poster itu kan by design kan dihadiri oleh presenter ya, seperti itu. Sehingga Anda menggunakan poster itu sebagai alat bantu untuk mempresentasi sama seperti halnya slide ya. Oke, terus lanjut ke bawah. Oke, metodologi sama seperti kelompok semuanya ya. Jadi kalau bisa ada parameter proses yang dijelaskan itu dimasukkan di sana. Penggunaan space juga harus sebaik mungkin ya, sehingga cukup tidak terlalu banyak space kosong ya. Yang ada di sana. Kemudian untuk hasil, nah itu kecil itu tulisannya ya, bisa dibesarin ya itu hasil. Makanya space yang atas tadi penting sekali untuk Anda, karena kalau itu ada nanti pasti cukup itu dibesarin juga tulisannya ya. Nah ini sudah bagus sekali Anda membuat grafik kontras itu ada, ini warna putih terus satunya warna hijau, sehingga terlihat di sana itu sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi insektisida dan satunya adalah pestisida ya. Oke. Terus ada lagi yang di bawahnya. Nah itu kesimpulan juga cukup berapa baris, nanti referensinya juga bisa ditaruh di bawah, misalnya full satu ini atau tetap di sini ya, monggo. Anda mau landscape atau portrait itu terserah Anda ya. Saya sarankan Anda coba-coba, ini namanya eksperimen ya, penataan yang efisien nanti bagaimana, seperti itu. Sehingga flow-nya enak deh. Jadi kalau gini misalnya dari kanan ke kiri, terus kiri ke kanan ke kiri gitu kan enggak enak ya membacanya. Sehingga kalau Anda mau flow-nya lebih enak, misalnya Anda pakai landscape dari kiri ke kanan semua gitu ya, itu bisa. Daripada bolak-balik kanan kiri, dari kiri kanan terus ke kiri lagi terus ke kanan lagi, seperti itu. Oke, itu dari saya, Dik. Terima kasih. Dan dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik Pak, terima kasih. Mungkin dari kelompok kami masih belum ada pertanyaan gitu. Oke, good. Sudah bagus, Dek. Tinggal di data ininya, penataannya sama refining ya. Iya Pak Tunjung. Terima kasih Pak Tunjung, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya monggo di share. Sebentar Pak, karena ada kendala teknis, harusnya urutannya kelompok saya, mungkin bisa dilanjut dulu ke kelompok lain. Oke. Terima kasih. Misi Pak, ini kelompok yang tadi izin share screen. Ya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Jadi untuk progresan yang kami lakukan, yang sudah kami lakukan, jadi kami sudah membuat abstrak sampai mekanisme jalur sel kanker. Jadi yang pertama abstrak itu kita overview mengenai sel indol 3 karbinol. Jadi sel 3 indol itu berasal dari pemecahan globurasin yang ditemukan dalam sayuran cruciferae, yaitu kabake dan brokoli. Nah, kemudian di dalam lambung
senyawa I3C itu dikonversi menjadi senyawa DIM. Kemudian senyawa DIM ini tersebut mempengaruhi regulasi jalur sinyal dalam sel kanker seperti proliferasi, apoptosis, migrasi, dan lain-lain. Pendahulunya kita mengkaitkan antara sayuran crucifera ini dengan sel kanker. Jadi tujuan kita untuk mengetahui mekanismenya, bagaimana sih sel indol itu menghambat pada sel kanker. Yang kedua, kita mengetahui konsentrasi optimum yang digunakan dalam menghambat sel kanker. Nah, untuk sel kanker yang kita bahas ini yaitu ada dua sel kanker, ada tiga, maaf, HEP2, 58F, dan CNE2. Mungkin bisa ke bawah, Bu. Nah, ini mekanismenya secara garis besar. Yang pertama yang warna merah yaitu kanker. Kanker itu memiliki enzim PI3K. Enzim PI3K ini dapat mengaktifkan sebuah persinyalan AKT, yang kemudian persinyalan AKT nanti bisa memiliki masing-masing varian, yaitu seperti FOXO, GSK3, dan TSC2. Nah, masing-masing varian sinyal ini nanti memiliki fungsinya masing-masing, seperti apoptosis, pembelahan sel, pertumbuhan sel, dan proliferasi. Nah, dalam lambung sendiri yang warna biru itu E3C itu terkondensasi karena asam lambung, jadi membentuk senyawa DIM, diindol metan. Nah, diindol metan ini memutus jalur persinyalan P3K ke AKT. Nah, kemudian kami baru mencantumkan metode. Untuk metodenya ini secara garis besar dari kedua jurnal yang kami elaborasi. Jadi pertama kultur sel dan persiapan I3C, terus uji proliferasi, uji apoptosis, sama uji Western blot untuk mengetahui ekspresi PI3K dan AKT, kemudian seleksi dan pemberian makan hewan, terus kemudian pengamatan morfologi bagian jaringan, dan analisa statistik. Nah, kita menggunakan sel kanker HIP2 itu dari sel laring, kanker laring. Nah, kemudian yang 5-8F sama CNE2 itu dari sel nasofaring, kanker nasofaring. Seperti itu. Dan mungkin hasilnya kita masih kendala karena space juga, dan pembuatan grafiknya itu masih bingung seperti itu, Pak. Ini kurang lebihnya seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau minta saran? Data tabel ada deh ya? Data tabelnya ini kita kayak meniru yang data kemarin, Pak. Kan sebenarnya nggak ada data tabel. Jadi kita secara ini aja, Pak, secara kayak niru secara gamblang, data grafiknya aja gitu, nggak ada data tabel. Harus Anda cari di masa nggak ada sama sekali di data yang ada terkait ini, ada tabel misalnya ya, atau Anda bisa Anda tabulasi sendiri misalnya dari itu ada berapa metode. Ini nanti mau muncul semua, itu banyak banyak uji itu. Itu karena pandeminya itu sepertinya kayak urutannya seperti itu. Jadi kita kayak mengurutkan uji-ujinya saja gitu. Nanti hasil yang mau ditampilkan apa dari uji itu? Dari analisa statistik sendiri sama pengamatan morfologinya in situ gitu tadi. Yang mana? Pengamatan morfologi yang di situ itu. Jadi kan gini ada gambar tikus. Jadi ada kayak kontrol terus sebentar Pak. Dia ada treatmentnya gitu kan. Jadi yang paling kiri itu kontrol, terus yang kedua itu
yang di treatment jadi agak membengkak dikit, yang 3 itu negatif kontrol, jadi nggak ada treatmentnya sama sekali gitu. Coba dibesarin ya, data gambar itu. Coba dibesarin yang sebelah kiri. Benar, tujuanmu apa sih Dek ini? Pertanyaan risetnya apa ini tadi? Jadi untuk mengetahui mekanismenya sama konsentrasi optimum untuk menghambat kanker seperti itu. Nah, itu kan kalau konsentrasi optimum itu bisa dalam bentuk tabel kan? Oh ya. Misalnya dari hasil penelitian, nggak tahu dari jurnal itu kan mesti ada itu. Iya Pak, ada Pak. Ya. Pak izin menambahkan Pak. Izin menambahkan. Jadi kami itu menggunakan dua jurnal utama Pak. Jadi coba dikebawahin Gumelar. Di tabel. Nah, pada tujuannya itu kan tujuannya untuk mengetahui konsentrasi optimum dari I3C. Nah, jadi pada tabel ini Pak, pada jurnal yang pertama itu menggunakan 3 objek. Jadi objeknya itu sel tumor ganas karsinoma nasofaring, jenis 58F, yang kedua itu jenis CNE2, yang ketiga itu menggunakan HBE6 gitu Pak. Nah, sedangkan pada data itu I3C itu sangat berpengaruh pada jenis sel yang 58F dan CNE2. Nah, jadi kami itu kita mengambilnya dari satu jenis saja Pak. Jadi kita mengambilnya dari yang 5 sampai 8F. Nah, sebenarnya kami ingin membandingkan Pak, tapi ingin membandingkan dengan jurnal yang kedua. Nah, sedangkan yang jurnal yang kedua itu konsentrasinya itu beda Pak. Jadi untuk yang pertama itu konsentrasinya. Jurnalnya Dek. Oh ya. Oke, nah, saya lihat jurnalnya ya. Dari jurnal ini tidak ada data tabel sama sekali Dek. Ini jurnal yang nah ini jurnal yang kedua Pak. Yang jurnal yang pertama, jadi ini jurnal yang laring. Jadi kan selnya itu kan ada sel yang jurnal yang pertama itu ada 3 sel Pak. Ada 3 sel tumor ganas. Yang pertama itu yang tadi yang setelah saya sebut. Sedangkan yang ini merupakan contoh yang lain Pak. Jadi jurnal yang kedua, yaitu dia membahas lebih spesifik cuma ke sel HEP2.
Iya Pak. Nah jadi apa namanya? Kita itu ingin membandingkan konsentrasinya, tapi konsentrasinya dari jurnal 1 sama jurnal 2 itu beda konsentrasinya. Itu bagaimana ya Pak? Apakah kita bandingkan atau kita membandingkan grafik di satu jurnal itu kan, soalnya kan di jurnal utama kita itu sudah perbandingan Pak, ada perbandingannya, ada jenis selnya juga dan ada perbandingannya. Konsentrasinya sama dan juga waktunya sama Pak. Ya kalau nggak bisa dibandingkan ya kita nggak bisa maksa ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah itu memenuhi tujuan Anda kan gitu. Sekarang tujuan kita itu mencari data tabel yang bisa Anda gunakan untuk mengisi poster kan gitu deh. Nah sesuai kesepakatan di awal ya. Jadi data yang ditampilkan adalah yang Anda olah repro itu satu tabel dan minimal satu tabel dan satu gambar kan gitu. Iya. Iya Pak. Sehingga ini saya itu mencoba membantu Anda apa ada yang bisa ditabulasi gitu loh. Maksudnya enggak ada sama sekali kok. Makanya saya itu jurnal itu kan banyak sekali ya. Dari ratusan jurnal maksud nggak ada satupun yang ada tabelnya gitu loh yang terkait dengan penelitian Anda, kan mestinya ada. Iya, yang kemarin kita sih udah nyari-nyari sih Pak, apa yang berkaitan mengenai indol 3-karbinol terhadap sel kanker. Apa sih judulnya, indol apa? Banyak kan sih indol 3-karbinol ya. 3-karbinol. Iya, indol 3. Nah, kebanyakannya ini Pak, banyak yang ke mekanisme terus review sama yang tabelnya itu belum ada, cuman hanya menampilkan grafik seperti ini ya gitu. Kamu ambilnya dari mana itu, Dek? Jurnalnya. Ambilnya dari yang jurnal pertama itu dari NCBI Pak. PubMed Pak. Nah, ya jurnal yang utama. Kalau di mana? Terus? Ya, terus jurnal yang kedua dari publikasi biasa gitu Pak, yang ResearchGate itu. ResearchGate. Ya, kamu sudah mencari berapa jurnal, Dek? Sebenarnya kita juga sudah baca yang hallmark yang sudah disarankan kemarin, terus banyak dari review YouTube juga mengenai mekanismenya sendiri seperti apa. Terus ya kebanyakan sih review seperti itu Pak, mungkin kurang lebih kebanyakan review. Jadi kita teliti lagi, dibedah lagi, diteliti lagi, ternyata agak susah yang tabelnya gitu. Kalau di metode enggak ada sama sekali. Enggak ada Pak. Yang ada teknis sekitar. Kamu sudah mencari di berapa jurnal itu? Itu coba dijawab dulu pertanyaan saya. Masing-masing sudah membaca berapa jurnal? Oh, sudah membaca sekitar 4 Bapak. 4 ya. 4 kira-kira cukup nggak 4 itu? Kurang. Kalau mencari saja loh ya, kalau mencari saja. Mencarinya banyak, kalau membacanya cuma 4. Yang lainnya kan cuma review gitu. Jadi kita beda-beda yang penting, misal jurnal penelitian, jadi yang kita bahas penelitian gitu. Ini saya mencari berapa ini tadi? 1 menit ya. 1 menit kira-kira itu ada tabel ya. Data ini sedang saya baca, saya pelajari. Jadi efek I3C terhadap mikrobiota
apa namanya mikrobiota, apa itu mikrobiota kotoran tikus ya, tikus yang dilakukan dengan I3C ya. Nah, itu ada tabelnya. Jadi ini dalam konteks untuk kanker ya. Jadi judul ininya adalah inhibisi tumor growth by I3C ya. Menggunakan ini model xenograph ya, artinya apa namanya tikus ya, model tikus. Ini dia menjelaskan may be associated with disrupted gut microbial interaction. Jadi menghubungkan itu inhibisinya itu dihubungkan dengan ini profil mikrobiota yang ada di tikusnya. Dan ini ada tabelnya ya. Ada tabel apa namanya? Tabel ini filum, kemudian sederhana sebenarnya. Percent abundance, control, I3C sama p-value ya. Jadi p-value itu menunjukkan signifikan perbedaan signifikan atau tidak, beda nyata atau tidak ya. Itu saya nyari 1 menit ya. Itu contohnya ya. Jadi ada data-data lain yang di dalam tabel ada di jurnal ini, ada berapa tabel banyak ya. Itu tabel tapi ditaruh di gambar dia. Jadi ada tabel, ini tabel apa bakteri sama sequence ininya apa namanya forward reverse sequence untuk PCR itu ada, itu dalam tabel. Kemudian itu tabel 1 ya, tabel yang ada di gambar yang saya barusan bilang tadi. Kemudian ada tabel 2. Itu data ininya, data ID gene-nya ya. Sama anotasi. Jadi dia apa namanya tampilkan sebagai ini apa namanya tabel ya, itu tabel 2. Dan yang lain-lain gambar, sebentar, banyak sekali datanya ini. Nanti kita tarik lagi buat tampilnya. Nah, kemarin tuh kita ada kankernya agak susah gitu. Ada yang apa gitu, susah banget. Gak susah deh saja nih. Kamu apa namanya? Kamu search-nya ya, kamu googlingnya itu yang kurang ini, kurang. Apa namanya? Kata kuncinya. Ya, kamu juga bisa nyari sebenarnya I3C di berbagai apa? Di berbagai ini makanan toh asalnya? Iya, makanan. Ya kan? Itu kan I3C in food misalnya, ya. Pak ya? Iya. Berapa menit bisa nemukan? Ini nggak sampai 1 menit saya sudah nemukan. Ya. Iya. Caranya gimana, Dek? Pak, ini nanti. Saya ingin tahu kamu cara nyarinya gimana. Kamu coba demonstrasikan kamu search-nya gimana. Saya ingin tahu. Ini latihan ya. Jadi ya. Anda itu perlu banyak latihan mencari. Enggak, kamu demonstrasikan sekarang pakai ini loh kamu sekarang. Ini kamu demokan ke saya ya. Ya, kamu coba ya. Loh, kenapa ditutup? Itu tadi kan sudah buka apa? Browser kan tadi itu. You know how to make it easier ya, kalau kamu nyari tabel ya atas deh, atas. Apa namanya ya, ini aja kamu ke atas browsermu ke atas, bukan ini loh apa namanya
tabulasi tabmu ke atasin. Ya, coba kamu ke image itu. Coba kamu ke image. Terus kamu tambahi kata kuncinya table gitu. Jangan itu loh. Enggak, kata kuncinya ya kamu I3C ya, food atau table ya. Kamu coba kata kuncinya gitu. Enggak usah efeknya enggak usah. Efeknya enggak usah. Ya, I3C, coba berapa banyak tabel yang Anda bisa lihat dari sini aja. Ada berapa tabel yang Anda lihat dari sini? Halo? Lumayan beragam. Nah, lumayan ya. Iya. Ya. Itu ya, Anda kurang masuk kalah sama saya yang sudah tua gini ya. Nyari-nyari ginian. Ya, jadi Google itu bisa difungsikan dengan berbagai macam ya mode ya seperti itu ya. Anda cari saja. Ini saya pengalaman aja nyari berdasarkan data gitu ya. Kata kuncinya apa? Saya cari di image pasti ada muncul dia nanti. Baik, Pak. Ya, kamu explore lagi ya. Saya nggak sampai 1 menit loh udah nemu berapa jurnal ini tadi. Sudah saya buka jurnalnya juga udah ketemu tabel pangan yang ada ITKC-nya kan gitu. Ada banyak ini. Gitu ya. Komposisinya deteksi terus banyak lah kamu bukan alasan itu kamu nggak bisa dapat ininya ya. Oke, sudah kita demonstrasikan bersama bahwa itu mudah sekali untuk dicari ya. Baik, Pak. Itu ya. Oke, ini ya namanya pembelajaran. Teman-teman juga tahu caranya nyari gimana. Gitu ya. Oke. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih. Ya, siapa yang selanjutnya? Nggak ada ini respon.
Ini ada nggak yang mau presentasi progress report? Halo, kok nggak ada jawaban? Ada nggak, Dek? Sudah selesai kelompoknya. Ini tolong kelompok yang lain bisa ngerespon ya. Jadi kalau saya tanya nggak ada yang jawab, Rek. Kalau sudah selesai ya sudah, bilang gitu loh Pak, nggak ada Pak, sudah semua kelompok. Kelompok yang kelompok saya nggak bisa karena apa gitu loh. Jangan diam aja ya. Diam aja ya, saya nggak tahu Anda ini ngapain gitu loh ya. Sebelumnya mohon maaf Pak Tunjung, apakah kami dari kelompok yang tadi ingin bertanya lagi Pak Tunjung?
Apakah boleh, Pak? Ya, silakan. Mohon share screen, Gum. Mohon maaf, yang infografisnya. Poster. Izin bertanya Pak Tunjung, ini mengenai hasilnya. Nah, ini kan kami masih belum menanyakan tadi Pak. Nah, ini pada hasil dari jurnal yang pertama itu apakah kita menampilkan satu grafik dan dibandingkan dengan yang lain, ataukah menampilkan dua grafik gitu Pak. Soalnya kan pada jurnal utama itu ada 3 jenis kan Pak. Ada sel 58F dan juga sel NCE2. Nah, di mana sesuai dengan tujuan kami, itu kami kan tujuannya untuk mengetahui konsentrasi I3C. Nah, jadi otomatis kami itu berdasarkan konsentrasinya, Pak. Apakah kita harus mencari konsentrasi yang sama ataukah yang berbeda gitu, Pak? Kalau seumpama kita nyari di jurnal yang lain, itu konsentrasinya seperti yang jurnal 2, Pak. Jadi yang jurnal 2 itu berbeda. Konsentrasi dari I3C itu ketika pada jurnal yang pertama ini, Pak, 58F, itu ketika pada konsentrasi 300 mikrometer, itu pengaruh dari I3C 60% itu sudah menghambat aktivitas, menghambat enzim I3K itu. Nah, seperti itu. Sedangkan pada jenis sel yang laring yang HEP2 itu pada konsentrasi 150 itu sudah bisa 150 itu menghambat, sedangkan di 85F ini masih belum bisa menghambat seperti itu, Pak. Apakah kita harus menampilkan yang semuanya sel 58F dan HEP2 itu akan tetapi beda konsentrasi gitu, Pak. Kan soalnya kami ini ingin menampilkan konsentrasi, pengaruh konsentrasi dan waktu. Dan juga kami ingin menampilkan pengaruh terhadap volume tumor. Grafik pengaruh terhadap volume tumor juga seperti itu, Pak. Apakah kami harus menampilkan satu jurnal, tapi itu satu jurnal, di jurnal itu ada 2 jenis, ada 3 jenis, konsentrasinya sama, Pak. Jadi jenisnya beda, yaitu kalau yang sel 58F itu nasofaring, yang NCE itu sebenarnya karsinoma nasofaring juga, akan tetapi itu beda jenis. Nah, sedangkan yang ketiga itu HBE6 itu merupakan sel bronkial. Nah, jadi di jurnal ini itu ada tiga jenis sel. Nah, itu diuji dengan konsentrasi
konsentrasi yang sama, itu dari 0 sampai 400 dan juga waktunya sama. Nah, sedangkan yang jurnal 2 itu membahas mengenai jenis sel HEP2, di mana hasil konsentrasi, konsentrasinya itu dari 0, 50, 100, dan 150. Jadi berbeda, Pak. Apakah kita menampilkan menampilkan di satu jurnal 2 grafik di satu jurnal, atau kita menampilkan semuanya gitu, Pak, dari 2 jurnal? Yang ingin saya tanyakan seperti itu, Bapak. Ya kan tadi sudah saya jawab. Bukannya pertanyaannya sama itu? Oh, jadi ya kan? kita harus membandingkan ya, Pak? Iya, Pak. Loh, tadi kan pertanyaan kamu tanya itu juga tadi. You ask exactly the same question. Ya tergantung dari pertanyaan yang mau dijawab kan gitu. Kamu mau menjawab apa di dalam poster ini? Anda pilih sendiri informasinya, itu perlu enggak ditampilkan. Kalau nggak perlu ya kenapa harus ditampilkan? Kalau perlu ya ditampilkan, ada alasannya. Saya menampilkan ini karena ini, saya ingin menjawab ini. Oh baik Pak, soalnya Pak, kalau ditampilkan semua itu banyak memakan tempat gitu Pak. Soalnya kan ada beberapa jenis sel dan juga kita juga menampilkan volume, grafik volume, grafik kan pengaruh etika. makanya kan itu Anda yang mengatur. Anda mau memilih selnya ya atau apa gitu loh. Itu kan Anda yang membuat inklusi dan eksklusinya Anda. Saya mau membahas sel apa? Sel 5 saja Pak, ya monggo. Atau saya mau membandingkan semuanya. Ya kan tergantung pertanyaannya kan. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak Tunjung. Ya. Assalamualaikum Pak Tunjung, apakah suara saya terdengar? Ya. Iya Pak, ini kami dari kelompok selanjutnya yang kemarin Kevin. Ini melanjutkan kemarin kan udah bikin kontennya. Nah sekarang ini kita udah masukin ke posternya yang mungkin bisa di zoom bila. Gak bisa zoom kok, caranya gimana? Gak bisa di zoom. Wait. Gak bisa di zoom. Mungkin nggak usah di full screen dia di zoom-nya. Ya jadi ini untuk udah. Jadi ini untuk di bawah judul kita ada pendahuluan terkait penjelasan tentang bunga melati singkat dan penjelasan terkait metode enkulturasi.
Kemudian bisa ke bawah lagi dia. Ini untuk bahan yang digunakan di metode enfluorasi, ini ada mengamati lemak nabati, lemak hewani, gel, alkohol, indikator TP, HCl, sama KOH. Kemudian di sampingnya ada syarat jenis lemak, di mana ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk penggunaan jenis lemak maupun dari hewani ataupun nabati. Itu. Kemudian di bawah ini ada metode. Metode ini kita udah direproduksi Pak dari yang jurnalnya yang awal, jadi kita udah direproduksi di bentuk seperti ini. Kemudian untuk di sebelahnya ini ada pengaruh jenis lemak. Kebetulan kami masih belum bisa menampilkan tabelnya. Nanti ini ada tabel yang kemarin seperti dijelaskan Kevin itu, tapi dari kami ada kendala karena kebetulan internet Kevin sedang tidak stabil, tidak bisa. Jadi masih belum bisa masukin buat tabelnya Pak yang udah direproduksi. Kemudian bisa ke bawah lagi dia. Ini untuk kelebihan sama kelemahan dari metode enfluorasinya. Dan ada referensi serta nama kelompok. Seperti itu Pak kira-kira posternya. Oke, kenapa memilih memanjang ke bawah ya? Jadi untuk poster sebaiknya kan bacanya dari kiri ke kanan ya. Kalau ini kan Anda kiri kanan kanan kiri gitu lah. Terus itu yang pertama. Nomor dua pembagian untuk membantu alur membaca sebaiknya Anda beri nomor ya kalau seperti ini. Jadi orang nggak bingung ini membacanya dari mana ke mana ya. Karena ini kan Anda langsung menulis bahan, syarat, jenis lemak, istilahnya tidak ada pembagian yang secara umum bisa diikuti orang, seperti kalau orang membaca kan ada introduction, kemudian materials and method, kemudian results and discussion gitu kan ya. Ini Anda langsung menulis judul ini ya, yang untuk bahan dan metode oke ya. Tapi untuk yang lain kan Anda nulis langsung judulnya. Dan untuk isi dari mungkin perlu dielaborasi ya. Jadi syarat misalnya ini ya, yang syarat jenis lemak itu bagian dari bahan atau dari apa deh? Dari hasil Pak. Kenapa? Dari hasil. Jadi datanya gitu Pak, data kan ini kan bahas tentang perbedaan di mana penggunaan metode lemak nabati sama lemak hewani sama metode campuran. Nanti di pengaruh jenis lemak itu ada hasil dari data hasil ekstrak aroma melati dari penggunaan lemak, dari penggunaan 3 lemak tadi Pak. Nah ya tujuannya kan nggak jelas ini. Belum Anda tuliskan dengan spesifik ya tujuan dari penelitian ini apa. Terus bagaimana untuk menjawab tujuan itu kan ada materials and method kan gitu kan. Dan untuk menjawab pertanyaan untuk mencapai tujuan itu kita melakukan ini, terus kemudian hasilnya bagaimana kan gitu. Jadi istilahnya apa, sequence itu yang belum jelas muncul di sini. Karena memang tujuannya kan nggak kamu tuliskan juga di sini ya. Iya Pak. Kesimpulan nanti juga nggak ada tuh. Iya, kesimpulan ada ada kesimpulan Pak. Ya kesimpulan juga nggak ada. Jadi komponen poster itu hampir sama dengan poster itu hampir sama dengan paper ya. Kalau nggak ada itu ya nggak lengkap ininya komponennya. Di dalam seminar ini Anda itu latihan membuat poster menggunakan data yang direproduksi dari jurnal ya, data yang kita sepakati kemarin ada minimal satu tabel dan satu grafik ya, atau ya grafik intinya seperti itu, gambar lah kan gitu. Baik Pak.
Jadi tolong dilengkapi, kurang dielaborasi ya. Jadi itu apa namanya, nanti untuk hasil dan pembahasan juga perlu Anda masukkan ya di situ ya. Baik Pak. Ya. Mungkin dari kami progresnya cukup sekian. Terima kasih untuk Pak Tunjung atas sarannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita tinggal 2 menit ya. Jadi saya apa namanya, sebenarnya ingin Anda itu lebih aktif ya. Anda harus proaktif melaporkan yang sudah Anda lakukan ya. Karena apa? Kalau kita lihat sampai sejauh ini progresnya Anda minggu depan sudah minggu ke-6 ya, Dek ya. Dan minggu depannya lagi sudah selesai gitu loh. Saya nggak ingin nanti pada saat minggu terakhir posternya belum jadi gitu ya. Memang sebagian besar sudah ya minimal 50% lah. Tapi kalau kita apa namanya mau mencapai ini ya hasil akhir yang paling baik ya harusnya sekarang sudah hampir 60-70% seperti itu ya. Nanti minggu depan refining lagi ya. Karena ini kan gantian ya kelompok yang presentasi gitu loh. Sehingga saya nggak bisa mantau dari kelompok yang lain yang belum presentasi seperti apa. Jadi saya minta sekali lagi Anda yang harus proaktif ya. Jangan dosennya. Jadi kita itu sudah nggak pembelajaran itu sudah nggak seperti dulu ya. Seperti dulu itu artinya Anda menunggu disuapi sama dosen, nggak seperti itu ya. Model pembelajaran seperti itu sudah lama saya tinggalkan juga sebenarnya. Anda sudah kenal saya ketika saya di kampus juga kita saya selalu meminta Anda untuk yang lead ya, artinya Anda yang istilahnya memberi konten perkuliahan, Anda presentasi dan seterusnya seperti itu. Karena memang ya nggak ada gunanya saya itu spoon feeding ya, jadi menyuapi terus itu nggak ada gunanya. Anda bisa membaca sendiri, Anda bisa menemukan sendiri sesuatu. Jadi tugas saya itu memfasilitasi Anda itu belajar ya, Anda improve ya, jadi lebih baik seperti itu. Kalau saya nggak tahu status Anda saat ini ya, progresnya bagaimana, itu bagaimana bisa saya membantu Anda gitu loh. Jadi itu yang miss ya. Jadi Anda itu harusnya lebih aktif ya, Pak. Ini yang sudah saya lakukan, Pak. Mohon ininya. Begitu juga dengan mata kuliah yang lain gitu loh, Dek ya. Jadi Anda tidak pasif ya. Itu ya. Jadi mohon minggu depan Anda lebih aktif lagi. Jangan sampai ini tadi ada waktu berapa lama terbuang ini kan, mungkin ada kelompok yang belum progres ya. Saya nggak tahu Anda malu atau apa karena belum melakukan banyak hal ya. Itu justru itu yang harus diungkapkan gitu loh. Masalahnya apa? Masalahnya Pak, berat Pak ininya. Ya berat memang, kuliah itu ya full time kan gitu ya. Anda perlu tahu ya, jadi Anda kalau ngambil 20 SKS itu memang beban kerjanya itu seperti orang kerja 40 jam per minggu ya. Jadi itu perlu Anda tahu. Mas itu biasanya nggak tahu SKS itu definisinya apa loh. Satu SKS itu setara dengan pembelajaran berapa lama ya. Anda perlu tahu. Jadi satu SKS itu 170 menit total ya per minggu, per semester ya, selama 16 minggu itu. Anda kalikan aja 20 kalau Anda mengambil 20 SKS kan banyak itu ya. 50 menit tatap muka ya. 120 menit itu berapa? 2 jam ya, 2 jam di luar tatap muka. Nah yang 2 jam itu loh, kalau Anda kalikan 20, ya, itu kan sudah 40 jam per minggu ya. Kan seperti orang kerja, ya memang berat, kuliah itu berat ya. Sehingga kalau Anda memang Anda masih santai-santai itu berarti ya SKS-nya belum Anda lakukan dengan benar ya, artinya seperti itu. Ini masih sempat main-main dan seterusnya gitu ya. Nggak sempat deh kalau Anda ikut organisasi dan beneran kuliah itu pasti sibuk sekali ya. Jadi memang
pasti menginap seperti dalam tanda kutip ya menginap di kampus dan seterusnya. Seperti itu memang kehidupannya kuliah itu. Dan itu memang konsekuensi ya. Jadi saya kira itu sehingga Anda perlu lebih ya semangatnya dijaga gitu ya. Jangan kondisi seperti ini terus males gitu ya. Jangan ya. Memang lebih susah kondisi seperti ini karena kita tidak ketemu di kampus ya. Saya juga nggak bisa ngontrol, jadi harus gantian gini kan, Anda progresnya gantian satu persatu itu kan lebih lama. Jadi saya minta Anda lebih progresif ya, Anda lebih ini ya, lebih aktif lagi. Itu ya Dek ya, saya kira itu tolong minggu depan jangan seperti ini lagi ya. Sayang waktunya terbuang gitu loh, nggak terpakai karena Anda. Saya nggak tahu alasan Anda bisa macam-macam ya. Anda boleh dengerin saya, boleh tidak kan gitu kan. Ini saya juga nggak tahu ya. Tapi saya perlu mengingatkan ke Anda sebagai dosen ya, jangan seperti itu ya. Ketika pembelajaran itu Anda harus fokus. Ya. Fokus itu artinya apa ya? Anda dengerin ketika dosennya memberikan penjelasan, ketika temannya memberikan penjelasan, itu kan selalu saya tekankan kan. Tolong Anda dengarkan orang yang berbicara di depan Anda gitu loh. Jangan melakukan pekerjaan lain ya. Itu kebiasaan yang perlu Anda bangun ya. Kalau Anda cuma nyetel Zoom aja terus ditinggal ngapain, itu sama aja kalau di kelas itu Anda itu ya sudah Anda pergi dari kelas gitu loh. Nah Anda sudah besar ya, kita nggak akan ngontrol itu ya. Anda tanya ke diri Anda sendiri, pantas nggak seperti itu? Kalau nggak pantas ya kenapa Anda lakukan gitu loh. Jangan sampai seperti itu. Saya nggak mungkin bisa mengontrol ya. Tapi ya kita nggak mau lah anak-anak kita itu jadi yang nggak baik seperti itu ya. Jadi saya sebagai orang tua Anda perlu mengingatkan ya, jangan sampai seperti itu. Terus ya orang tua Anda sudah bekerja keras ya untuk mensupport Anda untuk kuliah, jangan disepelekan ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih, selamat pagi, kita ketemu lagi minggu depan. Tolong jangan diulangi lagi ya Dek ya. Oke. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tunjung.